Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya membahas mengenai bab 4, Mikrotik Computation Appropriation, IP address, dan subnetting. Pada bab ini terdapat 9 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan private. Yang ketiga, class full dan classless addressing. Yang keempat, 5, 6 adalah contoh kasus subnetting. Yang ketujuh, konsep block subnet. Yang kedelapan, IPv4 delivery type. Dan yang terakhir itu konsep switch dan router. Yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi, IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan. Nah, saat ini ada dua versi IP. Yang pertama IPv4 dan IPv6. Namun, pada materi kali ini kita akan fokus pada IPv4. Selanjutnya ada subnetting, yaitu upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. Sekarang kelas IP itu ada 5, kelas A, B, C, D, dan E. Namun, yang akan digunakan itu kelas A, B, dan C. Dalam subnetting, terdapat istilah subnet mask dan prefix. Prefix itu contohnya seperti ini. Jika ada IP 192.168.1.1/24. Nah, /24 ini adalah prefixnya. Prefix umumnya digunakan di Mikrotik, sedangkan subnet mask sering digunakan di Cisco. Selanjutnya ada IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Nah, asalkan device kalian terkoneksi dengan internet. Alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT ya teman-teman, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, contohnya seperti ini. Pada kelas A, itu dia rentang IP-nya 10.10.10.10 sampai 10.255.255.255. Lalu untuk kelas B, itu IP-nya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu untuk kelas C, dia dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Nah, jika di luar rentang ini, maka IP tersebut adalah IP public. Selanjutnya ada class full dan classless addressing. Nah, di sini ada IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN, sedangkan IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Contohnya seperti ini. Pada IP public, dia kelas A dari 1 sampai 126. Lalu kelas B dari 128 sampai 191. Sedangkan kelas C, dia dari 192 sampai 223. Kelas D dan kelas E digunakan untuk multicast dan eksperimen ya teman-teman. Lalu di sini ada yang IP private, itu dia di kelas A
10.10.10.10 sampai 10.255.255.255. Lalu pada kelas B, dia dari 172.16.0.0 sampai 172.16.31.255. Lalu pada kelas C, dia dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Seperti ini ya teman-teman. Lalu ada contohnya. Yang ini, dia 90.188.32.10. Dia ini contoh dari IP public ya teman-teman. Lalu ada 10.100.14.21. Dia itu contoh dari IP private. Lalu ada 188.67.86.77. Selanjutnya ada classful addressing, yaitu pengelamatan IP berdasarkan kelas. Sedangkan classless addressing, yaitu pengelamatan IP tidak berdasarkan kelas. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jumlah alamat host 2/24 dikurangi 2. Hasilnya adalah 16.777.216 dikurangi 2 sama dengan 16.777.214. Selanjutnya ada kasus subnetting 1. Untuk melakukan proses subnetting diperlukan prefix yang sesuai, subnet mask IP network yang nanti kita akan singkat IPN, lalu IP broadcast yang nanti akan kita singkat IPB, dan range IP yang bisa digunakan. Keterangannya, prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu ada range IP yang bisa kita gunakan. Nah, ini contoh soal ya teman-teman. Yang nomor 1, jika ada IP 172.10.10.x. Nah, dia itu PC-nya adalah 6. Lalu prefix-nya 32. 32 ini didapatkan dari bit. Nah, jadi nanti kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 6 atau lebih, tidak boleh kurang ya teman-teman. Nah, di sini kita 2 pangkat 3, sehingga 32 dikurangi 3 sama dengan 29. Jadi prefix-nya adalah /29. Lalu untuk total IP-nya 2 pangkat 32 dikurangi 29 dari prefix. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu untuk subnet mask 256 ini adalah paten dikurangi total IP. 256 dikurangi 8 sama dengan 248. Lalu untuk IP networknya dimulai dari 0, titik 8 dari total IP, titik 16. 8 kali 2 sama dengan 16. Lalu untuk IP broadcastnya adalah pengurangan dari IP network. 8 dikurangi 1 sama dengan 7, 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Lalu untuk range-nya 172.10.1.0 sampai 172.10.1.7 dari IP broadcast. Nah, range yang bisa kita gunakan 172.10.1.1. Ini ditambah ya teman-teman sampai 172.10.1.6. Jika ini ditambah, maka yang ini dikurangi. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Selanjutnya, contoh soal kedua. Ada IP 192.168.0.x, PC-nya adalah 30. Nah, di sini prefix-nya 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya 30 atau lebih? Di sini 2 pangkat 5, 32 dikurangi 5 sama dengan 27, sehingga prefix-nya adalah /27. Total IP-nya 2 pangkat 32 dikurangi 27 dari prefix, hasilnya 2 pangkat 3, yaitu 32. Untuk subnet mask-nya 256 ini paten dikurangi total IP 32 sama dengan 224. Lalu untuk IP network-nya dimulai dari 0, lalu total IP titik 32 kali 2 sama dengan 64. Lalu IP broadcast-nya pengurangan dari ini 32 dikurangi 1, 31, 64 dikurangi 1, 63.
Range-nya adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31 dari IP broadcast yang ini. Nah, range yang bisa kita gunakan dari 192.168.0.1 ini ditambah 1 sampai 192.168.0.30. Jika ini ditambah, maka yang ini dikurangi. Selanjutnya, contoh soal ketiga, 192.168.16.x. Isinya itu 60 ya teman-teman. Lalu untuk prefiknya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 60 atau lebih. Tidak boleh kurang. Di sini 2 pangkat 6, 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Prefiknya adalah /26. Total IP, 2 pangkat 32 dikurangi 26 dari prefik, sehingga 2 pangkat 6 sama dengan 64. Subnet masknya 256 paten dikurangi total IP 64 sama dengan 192. Untuk IP networknya dimulai dari 0.64.128. 64 dari total IP 128 adalah 64 dikali 2. Untuk IP broadcastnya 64 dikurangi 1, 63. 128 dikurangi 1, 127. Selanjutnya range-nya dimulai dari 192.168.16.0 sampai 192.168.16.63. 63 dari IP broadcast yang ini. Selanjutnya, range yang bisa kita gunakan itu dimulai dari 192.168.16.1 ini ditambah 1 sampai 192.168.15.62. Jika ini ditambah, maka yang ini dikurangi ya teman-teman. Selanjutnya ada konsep blok subnet. Subnet dapat diibaratkan seperti sebuah gedung bertingkat. Di sini ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Misalnya lantai ini ya teman-teman. Lantai 1 itu blok subnetnya dari 0 sampai 31. Lalu lantai 2 blok subnetnya dimulai dari 32 sampai 63. Lantai 3 blok subnetnya dimulai dari 64 sampai 95. Secara default, subnet yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi. Agar bisa berkomunikasi, diperlukan perangkat seperti router atau gateway ya teman-teman. Selanjutnya, IPv4 delivery type. Nah, ada 3 jenis pengiriman data pada IPv4. Yang pertama, unicast, one-to-one communication, yaitu proses data dikirim ke satu host saja. Contohnya itu IP address kelas A, B, C, dan komunikasi antar 2 PC. Selanjutnya ada multicast, one-to-many communication, yaitu proses data dikirim hanya ke host yang termasuk dalam grup tersebut, atau grup multicast ya teman-teman. Misal, kita sudah bikin grup warna kuning, seperti ini. Jadi, nanti host ini akan mengirimkan data ke grup yang kita buat, yaitu warna kuning. Jadi, nanti dia hanya mengirimkan data ke grup yang berwarna kuning ya teman-teman. Contohnya itu IP address kelas D. Walau kelas D tidak digunakan, tetapi contohnya itu sangat mendekati ke mekanisme IP address kelas D. Selanjutnya ada broadcast, one-to-all communication, yaitu proses data dikirim ke semua host dalam jaringan. Contohnya itu proses ARP, Address Resolution Protocol ya teman-teman. Nah, poin yang terakhir kita itu konsep switch dan router. Switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Jadi, switch itu menghubungkan perangkat dalam satu network yang sama. Lalu ada router, mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi, router itu menghubungkan 2 atau lebih network yang berbeda. Jadi, jika perangkat berada pada jaringan yang sama, bisa menggunakan switch. Sedangkan jika berbeda jaringan, bisa menggunakan router ya teman-teman. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!